Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat datang di webinar KTI dari kelompok satu. Dan mungkin sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, perkenalkan nama saya Asmat Aditya Sumartono. Saya adalah mahasiswa D3 PJJ IT di semester satu dan saya akan menjadi moderator pada webinar sore hari ini. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian sudah notice ya, kalau kita tidak melaksanakan webinar ini secara live seperti kelompok 5 sebelumnya, karena ada beberapa situasi dan kondisi yang membuat tim kami agak kesulitan untuk bisa berbarengan untuk membersamai teman-teman pada sore hari ini. Jadi kami membuat inisiatif untuk menjadikan ini sebagai recording saja, begitu. Nah, mungkin kita akan langsung next ya. Kita akan coba perkenalkan dulu dengan tim-tim utama kami yang akan menyampaikan materi dan juga membantu terkait hal teknis dan juga teman-temannya ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Nah, eh, kita kenalan dulu nih sama Mas Dian Caesar dan dia ini akan membantu kita dalam hal teknis untuk semisal rangkuman dan teman-temannya gitu ya, teman-teman. Nah, jadi dia ini adalah sekretaris dari tim satu dari kelompok kami. Nah, selanjutnya ada Mas Waskito Dehan. Dia adalah ketua tim kami dan yang sekaligus nanti akan menjawab pertanyaan teman-teman. Gitu. Jadi kalau misal teman-teman ada pertanyaan nanti akan dijawab dengan oleh Mas Dehan atau mungkin nanti ada teman-teman lain yang mungkin hadir di meeting ini ya. Nah, selanjutnya ada saya sendiri, yaitu saya Asmateri Sumartono sebagai moderator. Sudah saya ceritakan sebelumnya ya. Nah, dan ini ada Raka Bagus, Mas Raka Bagus. Nah, Mas Raka Bagus ini akan menjadi speaker kita yang akan menjelaskan tentang eh, basic-basic dari tema yang akan kita bahas ini, yaitu adalah Crew AI. Nah, selanjutnya ada yang utama ya, dari ini kita ada instruktur dari Gema Foundations, kita mengundang Mas Muhammad Tara untuk menjadi narasumber pada sore hari ini. Nah, teman-teman, Mas Tara ini sudah punya beberapa portofolio untuk pembuatan AI, termasuk nanti mungkin ada AI Kakao untuk deteksi penyakit dan lain-lain, atau AI bisnis ya, mungkin nanti bisa ditampilkan yang mana saja ya, Mas Tara ya. Oke, nah mungkin setelah ini akan langsung saya serahkan kepada Mas Raka ya untuk mengenalkan terkait dengan dasar-dasar Crew AI dan gimana sih konsep dasarnya, gimana cara kita implementasinya dan teman-temannya gitu ya. Mungkin waktu dan tempat saya akan langsung serahkan kepada Mas Raka. Silahkan. Ya, baik, terima kasih banyak Kak Ardityo atas kesempatannya. Jadi, teman-teman, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Raka Bagus, mungkin bisa dipanggil Raka, dan saya di sini akan memperkenalkan ya sebuah kerangka eh, kerja ya atau framework dari berbasis bahasa pemrograman Python yang bernama CrewAI. Jadi mungkin saya bisa langsung mulai saja ya. Ya, apa itu Creo AI? Seperti yang tadi sempat saya singgung, jadi Creo AI adalah sebuah framework atau kerangka kerja. Nah, untuk framework Creo AI sendiri adalah framework berbasis bahasa pemrograman Python. Ya, di mana bahasa pemrograman Python ini merupakan bahasa pemrograman yang sangat populer ya di eh, tahun-tahun saat ini ya, di mana bahasa pemrograman Python ini sering digunakan pada mungkin di AI developing ya, atau pengembangan AI dan juga di data analis dan juga data scientist dan sebagainya ya. Kemudian mungkin saya bisa lanjut selanjutnya, di mana mungkin saya akan mengenalkan ya lebih lanjut dari framework Creo AI sendiri. Nah, jadi yang pertama di sini adalah fungsinya, di mana Creo AI ini berfungsi untuk membuat ya atau membuat sebuah kru atau sebuah grup. Jadi di mana grup itu nanti akan diisi oleh beberapa komponen yang akan dikumpulkan menjadi satu yang saling terintegrasi, di mana akan menghasilkan sebuah output, di mana outputnya adalah sebuah hasil penelitian atau pencariannya, istilahnya seperti itu.
Mungkin seperti yang bisa kita baca bersama di sini. Jadi Crew AI sendiri itu tugasnya adalah mengelola, gitu, mengelola agent-agent. Jadi komponen-komponen tadi yang sempat saya singgung, salah satunya adalah agent, di mana agent ini itu seperti sebuah karakter ya teman-teman. Jadi dia sebuah karakter berperan sebagai karakter di mana setiap agent atau setiap karakter itu memiliki keunikan atau keahlian masing-masing. Ya. Jadi dari dia memiliki latar belakang seperti apa, dia memiliki goal seperti apa atau tujuan hidupnya ya istilahnya ya, hidupnya seperti apa dan sebagainya. Jadi nanti tugas fungsi dari Crow AI sendiri adalah eh, mengelompokkan para agent itu menjadi sebuah tim, atau menjadi satu tim, ya. Kemudian akan bekerja sama. Dan selanjutnya cara kerja dari Crew AI, kerja dan mengatur agent-agent AI. Nah ini seperti yang saya singgung sebelumnya, ya. Tapi di sini mungkin saya izin menambahkan sedikit. Jadi AI-nya atau si AI agent ini, para para agent ini mereka itu bisa berkomunikasi ya. Jadi mereka bisa berkomunikasi di mana mungkin dari agent A memberikan sebuah output nih. Jadi kayak misal eh, agent A berkata seperti ini, bumi itu bulat. Ya. Jadi AI agent A ini akan memberitahu ya, atau istilahnya dia berdiskusi dengan agent B, dia akan memberitahu. Nah, di mana agent B akan istilahnya dia juga ikut berpikir seperti itu. Dia akan berkomunikasi dengan agent A. Dia akan seolah-olah berdiskusi nih, apa bener nih ya, bumi ini bulat dan sebagainya. Jadi dia bisa mikir nih, siapa tahu sesuai pendapat dari agent B, di mana agent B ini kan pasti memiliki keahlian yang berbeda ya dibanding agent A. Dia mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda. Jadi nanti siapa tahu ternyata menurut pendapat dari agent B bahwa bumi adalah datar seperti itu. Jadi nanti mereka berdua bisa saling berkolaborasi dan saling berkomunikasi seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, di sini adalah seperti struktur ya, struktur yang bisa kita lihat bersama ya. Di mana tadi saya sempat menyinggung mengenai kru, kemudian ada AI. Nah, di sini ada beberapa nih yang belum tadi saya perkenalkan. Nah, yang pertama di sini ada tools. Nah, jadi tools ini adalah seperti bahasanya ya, dia adalah sebuah alat gitu. Jadi dia adalah sebuah alat di mana dia bisa digunakan oleh agent-agent kita seperti itu. Jadi contohnya seperti kita membuat agent. Nah, memiliki keahlian sebagai data analis gitu ya. Dia memiliki keahlian data analis. Jadi kita harus membuat tools ya. Kita harus membuat tools membantu AI data analis kita untuk istilahnya untuk bekerja ya seperti itu. Jadi tugas tugas dari tools ini adalah membantu nanti si agent kita. Ya, contohnya misal data analis, berarti toolsnya itu bisa seperti searching ya atau searching tools dan sebagainya. Jadi tugas dari toolsnya itu bisa digunakan untuk analisa dan sebagainya seperti itu. Itu untuk tools. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada task. Jadi jadi dalam sebuah kru itu kita bisa menentukan tugasnya. Jadi tugas dari sebuah kru. Dan ini bisa lebih dari satu nih. Jadi nggak cuma satu kru bisa nyelesain satu tugas, tapi satu kru itu bisa ngerjain lebih dari satu tugas. Nah, jadi contohnya di sini ada dua tugas nih. Nah, kemudian tugas ini apa? Ya. Jadi tugas ini seperti bahasanya atau task ya. Jadi seperti sebuah perintah seperti ya teman-teman. Jadi seperti perintah, contohnya misal pada tugas tersebut adalah tugas menganalisa data gitu ya. Contohnya, misal kita memiliki kumpulan agent tentang data analis, maka tugasnya adalah menganalisa data tertentu gitu. Jadi jadi pada tugas tersebut nanti akan bisa dibuat eh, atribut deskripsinya. Jadi tugasnya adalah seperti apa, sebagainya. Kemudian juga bisa ditentukan ini nanti outputnya bagaimana nih gitu. Jadi pengennya setelah agent mengerjakan tugasnya, dia akan seperti apa dan sebagainya itu bisa ditentukan di task ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi task ini ya seperti bahasanya dia adalah tugas, di mana tugas ini bisa ditentukan lebih dari satu untuk sebuah kru. Nah, kemudian ketika AI agent, tools, dan tasknya sudah ada ya sudah didefinisikan, kemudian selanjutnya adalah processing. Nah, jadi processing ini sangat digunakan setahu saya. Jadi, tapi mungkin saya akan menjelaskan mengenai proses sequential, di mana
processing sequential ini yang paling sering digunakan, di mana prosesnya adalah bertahap ya. Jadi seperti yang tadi saya sempat singgung mengenai AI itu bisa berkomunikasi, jadi nanti bertahap nih. Jadi agent pertama mengeluarkan output, agent kedua mengeluarkan output, agent tiga mengeluarkan output, kemudian mereka saling memberikan output masing-masing ya sesuai analisa yang mereka buat sendiri. Kemudian nanti akan diproses satu persatu. Jadi agent pertama, kedua, ketiga, kemudian bisa disummarize atau istilahnya dirangkum gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti outputnya adalah sebuah rangkuman dari diskusi semua agent tersebut seperti itu. Di mana nanti outputnya bisa kita gunakan atau kita bisa tampilkan ya. Kita bisa tampilkan ke halaman front end kita atau halaman tampilan kita seperti itu. Oke, selanjut. Nah, kemudian eh, daripada itu ya kenal dari segi konsep dan juga struktural Core AI. Nah, jadi di sini tim kami sebelumnya sudah pernah istilahnya berhasil ya untuk membuat platform AI di mana untuk platform AI-nya sekarang sedang masa pengembangan atau developing dan sudah ada beberapa AI yang sudah dikenalkan ya ke khalayak umum ya masyarakat dan sebagainya. Nah, yang pertama di sini ada Biotrop AI. Jadi untuk Biotrop AI ini adalah AI hasil bekerja sama ya antara tim kami dengan eh, Xiaomi Biotrop ya di Bogor. Jadi eh, Biotrop AI ini adalah AI yang eh, istilahnya AI yang berfungsi ya, AI yang berfungsi untuk eh, untuk mempelajari atau menganalisa tentang biotropikal ya. Jadi hal-hal laboratorium lainnya seperti itu. Nah, itu untuk biotrop AI. Kemudian selanjutnya ada historian AI. Jadi historian AI ini kebetulan adalah saya sendiri ya pengembangnya. Jadi historian AI ini dibuat untuk mempelajari sejarah gitu. Jadi historian AI ini istilahnya mengimprovisasi ya dari sistem pembelajaran sejarah kita sebelumnya, di mana kalau kita searching menggunakan Google, kita kan harus membaca artikel satu persatu. Sedangkan ketika kita menggunakan historian AI, itu kita bisa sekali pencarian dan akan mendapatkan penjelasan yang sangat detail dan juga ada rangkumannya seperti itu. Nanti untuk historian AI. Kemudian yang terakhir di sini adalah Kakao AI, yakni Kakao yang dikembangkan oleh narasumber kita, Kak Muhammad Tara ya. Jadi Kakao AI ini adalah kakao yang maaf ya, AI yang istilahnya sekarang yang paling dekat ya dengan masa production. Jadi Kakao AI ini dia bisa mengetahui ya penyakit-penyakit pada tumbuhan kakao, kemudian bisa mengetahui ilmu-ilmu dasar eh, penanaman kakao dan sebagainya seperti itu. Jadi kakao AI ini dia dikhususkan juga ya istilahnya dikhususkan untuk para petani kakao seperti itu. Nah, lebih tepatnya petani kakao yang sekarang eh, sudah mulai diimplementasikan yaitu di Provinsi Kalimantan Utara. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah referensi materi. Jadi mungkin teman-teman yang ingin eh, mencari materi lebih lanjut yang mengenai apa yang kita bahas sebelumnya, jadi teman-teman bisa eh, meng- scan salah satu atau semua di-scan juga nggak apa-apa, ya kan buat dipelajari, ya dipersilahkan, jadi bisa dilanjut. Nah, kemudian oke ya. Jadi nanti teman-teman bisa screenshot saja ya. Ya, dipersilakan untuk di screenshot saja. Jadi nanti bisa di scan salah satu atau semuanya seperti itu. Nah, dan saya lanjut. Jadi pada sisi saya yaitu mengenalkan apa itu Core AI eh, bisa dibilang sudah selesai ya. Jadi mungkin untuk pengenalan Core AI secara konsep dan struktur agent dan sebagainya tadi nanti sudah saya cukupkan seperti itu. Nah, jika sampai sini teman-teman ada pertanyaan, dipersilakan bisa bertanya dan nanti akan bisa dibantu oleh Kak Dehan ya sebagai ketua tim dan juga penjawab dari teman-teman pertanyaan teman-teman semua. Seperti itu. Oke, mungkin setelah kita tadi membahas ya, kita tadi sudah membahas semua eh, konsep dasar pengenalan ya.
tentang Crew AI. Jadi kalau kita kita nggak ngasih contoh produk AI-nya nggak enak ya. Jadi di sini adalah ada salah satu AI yang sedang saya kembangkan bersama tim developer dari SMK PGRI Sukomo Mojokerto, di mana sebagai saya sebagai alumni ya di SMK PGRI Sukomo Mojokerto. Jadi saya mengembangkan AI dan saya beri nama Skagri GPT di sini, di mana Skagri GPT ini juga berkolaborasi dengan Gema Foundation ya. Jadi kita sistemnya bekerja sama untuk pembuatan Skagri GPT ini. Dan untuk Skagri GPT yang Skagri GPT ini beberapa kolom-kolom ya, atau istilahnya kolom-kolom input ya yang bisa diisi oleh user, di mana untuk beberapa kolomnya yang pertama ada nama lengkap, nomor telepon, dan juga pilihan kategori identitas ini bisa dibilang hanya untuk kebutuhan pendataan ya, teman-teman ya. Jadi hanya sistem kebutuhan pendataan saja. Jadi untuk segi dari processing pertanyaannya ada di bagian sini. Jadi ada di bagian masukkan topik yang ingin kamu cari nih. Jadi di sini kita bisa memberikan pertanyaan ya. Dan ini pertanyaannya harus istilahnya sesuai ya dengan apa yang ada di sekolah ya, istilahnya harus relevan dengan topik yang ada di sekolah, karena AI Skagri GPT ini dia sudah terintegrasi dengan informasi yang ada pada platform website SMK PGRI Sukomojokerto seperti itu. Jadi datanya sudah by database ya yang digunakan pada platform website kita seperti itu. Nah, jadi ya, ini contohnya adalah pertanyaan jurusan apa saja yang ada di sekolahmu. Nah, kemudian ada pilihan menu bahasa nih. Nah, jadi pada Scholar GPT kita memberikan beberapa opsi bahasa. Yang pertama ada bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa, juga bahasa Inggris. Nah, ini contohnya tadi saya mencoba untuk menjalankan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian maka akan muncul nih, ya kan, muncul jawabannya. Jawabannya di SMK Pikir Suko kamu bisa memilih berbagai jurusan keren buat masa depan. Tuh. Ada jurusan multimedia, buat kamu yang suka suka berkreasi dengan desain dan video dan sebagainya. Nah, jadi enggak jurusan tata boga, jasa boga di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh AI yang kami kembangkan ya, yaitu Skagri GPT. Ya, mungkin sampai seperti ini. Jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Nanti akan bisa dibantu oleh Kak Dehan ya untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, eh, dari saya, Raka Bagus, saya izin eh, untuk stop share. Terima kasih banyak teman-teman dan juga tim. Saya kembalikan ke Kak Adityo, selaku moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Raka ya untuk materi tentang basic-basic the basic-basic AI ya tadi ya. Dan juga sudah dipaparkan juga tadi contohnya seperti apa gitu ya. Nanti outputnya kurang lebih itu seperti itu ya. Jadi kalau kita belajar AI ini kurang lebih yang akan dihasilkan tuh ya seperti itu. Seperti yang sudah Kak Raka Bagus tadi bilang ya. Mungkin kita sebutnya Mas aja kali ya. Biar kalau Kak kayaknya kita kan seangkatan gitu. Jadi mungkin yang dipaparkan Mas Raka Bagus tadi itu ya seperti itu gitu. Jadi outputnya nanti akan seperti itu kalau kita menggunakan Creo AI. Nah, mungkin dari teman-teman nih yang mau bertanya, silakan ya. Kita nanti akan dibantu dengan Mas Dehan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin tertarik gitu ya untuk belajar Creo AI atau mungkin masih bingung gitu ya. Apa sih sebetulnya yang tadi dijelasin tuh kok bisa begitu, kok bisa begitu gitu. Silahkan ya teman-teman. Saya rasa teman-teman sudah cukup paham ya berarti ya. Eh, terima kasih juga Mas Dehan sudah menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, teman-teman, kita sekarang akan lanjut ya ke sesi selanjutnya, yaitu adalah kita ada pemateri selanjutnya, yaitu adalah Mas Muhammad Tara. Nah, beliau ini adalah seorang instruktur dari Gema Foundations. Dan dia ini adalah seorang AI practitioner juga, jadi dia sudah ngedevelop, seperti yang dibilang Mas Raka tadi, uh, AI Kakao ya. Dan ini nanti akan diceritakan lah sama Mas Tara ya, silahkan. Mungkin Mas Tara bisa dengar suara saya? Iya, halo, suara saya sudah terdengar ya? Sudah terdengar, Mas. Oke, Mungkin baik. silakan Mas bisa diceritakan dan juga nanti mendemonstrasikan ya gimana sih Kakak bikin ini secara lebih mendetail gitu ya. Baik, baik. Silakan Mas. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi saya Muhammad Tara.
Saat ini saya bekerja sebagai instruktur ya di Gema dan juga di beberapa perusahaan lainnya. Dan untuk yang aplikasi AI tadi ya yang sudah dikembangkan itu ada aplikasi AI Kakao ya. Jadi mungkin saya coba sedikit cerita dulu tentang aplikasi AI Kakao itu apa ya. Saya coba share screen. Di sini udah terlihat ya share screen saya Mas Tio. Sudah Mas, silakan. Oke baik. Ya, jadi saya akan langsung saja sedikit langsung ke poinnya. Jadi sebenarnya aplikasi yang kami kembangkan itu ada beberapa fungsi ya. Fungsinya adalah yang pertama untuk pastinya untuk menanyakan informasi-informasi terkait kakao. Jadi ada 4 fungsi di sini. Yang pertama informasi umum dari kakao. Kemudian seputar tanaman kakao, mulai dari pembibitan hingga perawatan. Lalu kita ada juga untuk ini ya, klaster khusus penyakit kakao. Tujuannya ya adalah untuk mendeteksi dan menanyakan berbagai pertanyaan tentang penyakit. Lalu kita juga ada pasca panen, kurang lebih seperti itu ya. Oke, saya akan coba lanjut lagi. Nah, ini adalah beberapa hasil respon dari aplikasi kami ya. Jadi use case-nya seperti ini, kita punya foto, kita masukkan, lalu dia akan memberikan ini penyakit apa dan bagaimana Pyro mengatasinya, beserta referensi-referensi yang ada. Nah, mungkin kalau dari teman-teman di sini juga ada yang ingin mulai masuk ke pembuatan bidang AI seperti ini ya. Entah itu untuk otomatisasi pembuatan apapun itu ya. Ini tidak terbatas, ini salah satu fungsinya adalah sebagai sistem informasi yang tidak kaku ya. Kalau kita menggunakan SQL, pasti kalau teman-teman tahu ya database itu cukup kaku, kita harus menggunakan query-query tertentu, meskipun itu nantinya bisa di-handle oleh aplikasi. Nah, dengan menggunakan AI ini kita bisa membuat itu menjadi sedikit lebih longgar ya. Jadi bisa menyesuaikan juga nanti dengan keperluan penggunanya. Oke, saya coba akan live coding aja di sini. Jadi, apa sih yang perlu disiapkan oleh teman-teman? Ya. Yang perlu disiapkan oleh teman-teman pastinya itu ada kita perlu AI-nya. Untuk AI provider itu ada banyak. Salah satunya ada OpenAI ya. Nah, untuk demo kali ini kita akan menggunakan yang gratis itu dari Grok API. Seperti ini. Nah, jadi Grok API sendiri itu dia menyediakan layanan server yang menghosting AI. Untuk server yang menghosting AI itu sendiri, itu ada banyak. Salah satunya dari Grok ini, ada dari OpenAI juga. Sementara untuk saat ini yang menyediakan gratis itu yang paling bagus adalah Grok. Ada juga dari yang lain, cuman saya belum nyoba juga. Apa sih keunggulannya Grok ini ya dibandingkan OpenAI bahkan yang berbayar? Yaitu Grok itu menggunakan teknologi LPU, Language Processing Unit. Beda sama beberapa teknologi yang kita tahu ya, itu kan biasa menggunakan, kalau dulu kita menggunakan CPU. Cuman karena dianggap terlalu lambat, kita mulai menggunakan GPU. Ya, jadi GPU yang untuk main game itu dibuat untuk processing AI. Setelahnya dikembangkan lagi LPU yang jauh lebih efisien. Dan untuk saat ini Grok yang berfokus di pengembangan itu. Mereka menyediakan versi preview atau versi gratisnya untuk dicoba-coba. Nah, kalian bisa memanfaatkan itu untuk membuat aplikasi berbasis AI. Jadi ibaratnya engine-nya lah, mesinnya. Oke, sekarang bagaimana sih caranya kita mendapatkan API key itu sendiri? Caranya cukup gampang ya. Kita bisa langsung masuk ke grok.com, kemudian kita buka bagian developer. Lalu kita ambil yang free API key. Di sini dia akan coba sedikit. Nah, apabila nanti tampilannya sudah seperti ini, kalau kalian belum login atau belum daftar ya, nanti di sini ada diminta untuk daftar dulu. Silahkan daftar menggunakan Google account-nya masing-masing ya. Nah, lalu kalian bisa mulai create API key. Apabila kalian belum pernah pakai, biasanya API key-nya nggak banyak ya. Nah, saya ingin coba bikin satu ya. Di sini saya coba, saya ingin bikin untuk testing misalnya, untuk testing seperti ini. Di sini dia akan memberikan sebuah API key. Ingat, sesaat setelah kalian buat API key baru, simpan API key-nya. Di sini saya akan copy. Seperti ini. Lalu saya done.
Kenapa harus di-copy? Karena di Grok sistemnya setelah kalian copy sekali, kalian tidak akan pernah bisa mengkopinya lagi. Nah, untuk API key yang ini nantinya akan saya hapus, jadi meskipun kalian ketikkan di kodenya kalian masing-masing, nggak akan bisa dipakai. Jadi silahkan kalian buat sendiri ya, karena saya rasa ini juga langkahnya nggak begitu sulit. Untuk sekarang saya akan coba buat lagi satu ya. Yang satu ini adalah Tefli API key. Nah, apa sih Tefli? Tefli ini adalah sebuah alat yang berfungsi untuk melakukan pencarian secara global. Jadi kalau misalnya di aplikasi berbasis AI itu ada banyak cara untuk mensupport sumber informasinya. Pertama itu ada menggunakan data kita pribadi, bisa menggunakan database. Jadi nanti AI-nya akan mengolah database itu, kemudian meretrieve data yang diperlukan untuk keperluan menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan data-data tertentu. Cara kedua adalah menggunakan RAG. Itu caranya lebih simple dan memang lebih umum digunakan ya daripada beberapa cara lain ya, mungkin seperti itu. Oke. Nah, di sini kita ada punya Tefli ya, kita ada Tefli. Selanjutnya kita bisa langsung login aja ya. Nah, di sini dia buka, saya continue dengan Google ya. Di sini langsung terbuka. Caranya kurang lebih sama, tapi kalian di sini kalau udah buat di Tefli ya, itu bakalan langsung bisa di copy. Meskipun kalian udah nggak nyimpan yang tadi seperti yang di Grok itu bisa di copy. Oke. Kita akan coba bikin mungkin ya. Saya izin stop share dulu ya. Saya akan siapkan environment untuk coding ya. Oke, saya geser ke sini dulu. Sudah terlihat ya Mas Tio, Visual Studio Code saya? Ya, bagaimana Mas? Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, jadi saya akan berikan sedikit pengenalan dulu bagaimana sih sebuah AI agents itu dibuat. Intinya adalah kita pertama pasti harus punya agen, punya tugas dari agen itu, lalu punya tools yang digunakan oleh agen untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian kita punya mesinnya. Mesinnya dari sini kita ambil dari Grok. Oke. Nah, selanjutnya kita perlu front end. Front end kita akan buat di main. Lalu kita harus punya lagi satu yang namanya .env. Nah, .env ini tujuannya adalah untuk mengelola API key kita. Kita akan taruh API key kita di sini. Apa yang saya lakukan? Pertama saya buat .env. Setelah saya membuat .env, saya akan membuat variabel. Nah, variabel-variabel ini nantinya akan diisi dengan API key. Ya, jadi seperti yang tadi sudah saya buat sebelumnya ya. Saya sudah punya Grok API, akan saya pastekan di sini seperti ini. Kemudian untuk Tefli key kita akan buat lagi. Kita akan buat baru ya. Nah, kita akan buat baru. Saya akan buat testing ya namanya. Saya akan create seperti ini. Saya udah punya. Saya copy. Lalu saya paste di atas sini. Dan sekarang harusnya aplikasi berbasis agent kita udah bisa berjalan. Nah, kita udah punya .env. Bagaimana cara kita memanfaatkan API key ini agar bisa membuat suatu sistem berbasis agen? Caranya pertama biasanya saya itu buat di tools terlebih dahulu. Jadi saat kita masuk ke tools seperti ini, di sini saya menggunakan tools dari Tefli ya. Untuk Tefli-nya sendiri saya tidak buat dari awal, saya udah pakai dari Langchain ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat, saya mengimport OS. OS tujuannya adalah agar kita bisa mengkondisikan environment kita itu menggunakan API key. Oke. Kemudian karena kita menggunakan .env, maka kita juga harus mengimport dari .env. Khususnya kita import load.env dari .env ya. Seperti ini. Tujuannya adalah agar kita bisa memanggil variabel yang tadinya ada di .env sini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Karena kita menggunakan pre-build dari Langchain, maka kita akan panggil menggunakan from langchaincommunity.tools
import TEFL search results. Ini teman-teman bisa cari di dokumentasinya nanti ya, di Chrome atau dimanapun di Google ya. Cara pakainya bagaimana. Oke, apa yang harus kita lakukan? Kita harus load terlebih dahulu .env-nya. Kita load .env, kemudian kita berikan parameternya seperti ini, dikosongin aja ya. Ini tujuannya agar semua yang ada di sini itu bisa kita pakai di dalam file tools.py kita. Lalu kita setting os.environ, ya kita setting environment OS kita dengan TEFL API key-nya sama dengan os.getEnv. Nah ini, kita ngambil env dari .env tadi dengan variabel yang namanya TEFL API key. Jadi dia otomatis akan menggantinya dengan ini. Oke. Kenapa harus dibuat seperti ini? Itu tujuannya agar dia tidak bocor kemana-mana. Kalau nanti udah masa produksi, kita yang mengelola. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya di sini saya punya variabel yang namanya alat cari. Nah, variabel ini saya isi dengan sebuah list. Kenapa kok harus sebuah list? Nanti akan saya jelaskan. List itu dalam Python sama seperti array ya. Dia menggunakan kurung kotak. Seperti ini. Baru di dalamnya kita panggil TEFL search result. Kita panggil ini. Lalu kita berikan parameter K sama dengan 3. Nah, kalau kalian penasaran ini buat apa, silahkan kalian cari dokumentasinya. Ada banyak atribut yang bisa kalian pakai, tidak hanya K ya. Tapi sini saya hanya pakai 1. Oke. Saya lanjutkan ya. Kita udah punya tools. Sekarang kita akan main di agents dulu ya. Kita akan main di agents. Nah, untuk agents, kalian harus mengimport CrewAI. Caranya seperti ini. From CrewAI import agent. Oke, ini diingat-ingat ya. Jadi, kalau kalian bikin task, kalian akan mengimport task. Kalau kalian bikin agent, kalian akan import agent. Ingat di dalam CrewAI, saat kita mengambil modul, itu selalu awal depannya itu besar seperti ini. Ini dipanggil di mana sih? Nah, ini dipanggil di sini. Kalian bisa lihat. Nah, ini. Seperti itu ya. Oke. Saya rasa kalian udah dapat sedikit gambaran ya. Kita lanjutkan. Langchain OpenAI. Apa ini? Inilah yang kita buat, kita import untuk menentukan LLM-nya. Dengan kata lain, mendefinisikan large language model yang dipakai. Nanti di sini akan dipakai di sini ya. Lalu kita punya import OS, ya import OS seperti tadi ya, dan .env, load.env. Kita load terlebih dahulu .env-nya, lalu kita setting os.environ, ya, grok API key. Nah sekarang kita setting grok. Tadi kan kita setting TEFL, sekarang kita setting grok. os.getEnv grok API. Di sini ada LLM sama dengan chat OpenAI API base. Nah ini kalian bisa menyesuaikan atribut-atributnya. Ini atribut yang lama ya, ada cara barunya. Tapi kalau kalian mau nyoba pakai ini juga nggak apa-apa. Atribut pertama ada OpenAI API base. Gunakan link yang ini, https://api.grok.com/openai/v1 ya. Oke. Jadi dia akan mengarahkan ke API-nya si Grok. Dia akan menggunakan base itu. Lalu OpenAI API key ya di bawahnya ini. Nah, API key-nya mau pakai yang mana? Kita tentukan menggunakan Grok API key. Kita ngambil dari sini. Lalu selanjutnya kita punya model name. Nah, untuk nama model ini saya ada beberapa cara ya. Bukan beberapa model yang bisa kita gunakan. Kita kembali lagi ke sini. Saya akan mengunjungi Grok kembali. Kalau teman-teman ke documentation di Grok, lalu ke models, disinilah daftar-daftar model yang bisa kalian gunakan, beserta limitnya kalau gratis ya, berapa token. Untuk saat ini kita menggunakan 3.2 yang, ini 3.1 ya sepertinya. Ya, kita menggunakan 3.1. Saya sarankan menggunakan 3.2 karena lebih ringan, sinyalnya lebih cepat juga. Tapi kalau mau nyoba pakai yang 3.1 juga nggak apa-apa, karena dia lebih besar tokennya ya. Tapi sepengalaman saya 3.2 itu jauh lebih bagus ya. Dia seperti GPT-4o mini. Kalau teman-teman tahu di OpenAI. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau dalam membuat model name, itu kalau kita menggunakan OpenAI, kita langsung seperti ini. Kalian bisa tuliskan
GPT 4o atau 4o mini, atau mau GPT 3.5 turbo bisa. 3.5 mau kasih turbo juga boleh gunakan ya. Nah, khusus untuk provider selain OpenAI, dalam Langchain itu kita harus menuliskan Grok terlebih dahulu seperti ini. Baru slash dan kita masukkan nama modelnya. Ini wajib karena di dalam ini ya, di dalam Langchain itu kita menggunakan um, Light LLM. Jadi Langchain itu mengadopsi sebagian dari provider library lainnya, Light LLM. Nah, dalam Light LLM per bulan kemarin, itu cara import model selain OpenAI dirubah. Selain OpenAI, kita harus mengimport menggunakan nama provider terlebih dahulu ya, yaitu Grok. Grok slash kemudian baru nama modelnya. Jika tidak, maka dia tidak akan berjalan dan selalu error Light LLM pastinya. Nah, selanjutnya kita punya lagi suatu temperatur. Temperatur ini adalah sebuah parameter untuk membatasi halusinasi dari AI, meskipun ini nggak terlalu fungsi juga. Intinya gini, semakin kecil temperaturnya, maka kemampuan dia untuk berhalusinasi itu makin kita kurangin. Kapan kita ingin meningkatkan halusinasinya? Itu saat kita punya pekerjaan kreatif yang ingin diotomatisasi. Misal, membuat gambar, ya produksi gambar menggunakan katakan DALL-E. Nah, di saat-saat seperti itulah kita akan meninggikan temperaturnya. Jadi untuk pekerjaannya sifatnya kreatif seperti katakan pembuatan blog dan lain sebagainya yang bukan eksak, itu pasti kita naikkan. Tapi kalau misalnya pekerjaannya eksak seperti matematika dan lain sebagainya ya, itu kan harus tepat. Maka temperatur kita turunkan. Seperti itu ya. Saya harapkan teman-teman paham maksudnya. Kita lanjut ke tribut selanjutnya, ada max token. Nah, max token ini di sini kita punya sama dengan 1000 ya. Ini cuma pembatasan, kalian nggak harus tulis max token juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalian bisa tulis 0 juga nggak apa-apa, tapi bakalan nggak jalan ya pastinya. Intinya ini hanya kalian gunakan apabila kalian merasa perlu saat produksi nanti ya. Oke, dari sini dulu kita udah punya LLM. Kita udah tackle dua tugas kita. Yang pertama adalah kita punya LLM, sekarang kita juga udah punya tools. Setelah kita punya dua ini, kita pindah ke agent. Cara mendefinisikan agent itu ada berbagai macam ya. Kita mau simpan di dalam variabel bisa, mau simpan dalam fungsi bisa, mau simpan di dalam suatu suatu objek bisa sebagai metode. Jadi kalau teman-teman tahu tentang kelas ya nantinya itu pasti ada. Oke, saya nggak akan mulai dulu, kita fokus ke yang ini. Jadi di sini saya menggunakan variabel aja ya yang sederhana. Pencari data ya sama dengan agen. Ini kita dapat dari mana? Kita import dari Crow AI di atas ini. Ya kelihatan ya. Kita import from Crow AI, import agent, lalu di bawahnya pencari data sama dengan agent. Ini yang harus kalian pahami. Ini adalah yang paling sederhana cara membuat agent. Kita harus punya role, goal, backstory, lalu LLM-nya apa. Kemudian kita harus punya allow delegation dan verbose. Kenapa kok di sini ada menu LLM gitu ya? Nah, ini akan saya jelaskan satu-satu. Pertama dari role dulu. Role itu dia fungsinya apa? Kalau misalnya kalian bingung, katakan kalian bekerja di suatu toko. Role itu ada macam-macam. Ada kasir, ada stok ya, penjaga gudangnya mungkin ya, penjaga gudang, kemudian pengurus stoknya, kemudian stokernya yang ngisi-ngisi, kemudian ada manajer. Nah seperti itu. Jadi role tuh lebih seperti dia fungsinya apa sih di situ, jabatannya apa ya. Kemudian goal. Goal ini apa yang akan dicapai oleh orang ini dalam pekerjaannya. Contoh, saya sebagai kasir, maka goalnya adalah melakukan transaksi ya, mengatasi transaksi bayar untuk barang-barang yang diambil oleh pelanggan kita, customer kita. Itu seperti itu goal. Jadi intinya di goal ini kalian akan menjelaskan apa sih tujuan dari role tersebut. Kita lanjut, kita punya lagi satu atribut namanya backstory. Backstory ini gini, kita menjelaskan kepada dia ya, kamu ini latar belakangnya apa sih, kamu kerja ini apa gitu. Ingat backstory itu usahakan harus mendukung pekerjaan yang dia lakukan sekarang. Jadi jangan kalian tulis backstory itu yang benar-benar backstory nggak ada sambung pautnya sama role dan goal tadi. Semakin bagus backstory yang kalian bikin, biasanya role dan goalnya semakin kuat.
Jadi AI-nya juga akan bekerja dengan lebih bagus. Oke. Selanjutnya di sini saya ada allow delegation. Nah, ini atribut yang mulai teknikal. Allow delegation itu artinya kita bisa nggak sih menyuruh agen ini untuk meminta agen lain bekerja. Dalam kasus ini kita batasin, nggak boleh. Jadi pekerjaannya dia benar-benar harus hanya dikerjakan oleh dia. Pertanyaannya, dalam kasus apa kita ingin membuat allow delegation-nya sama dengan true ya? Ya, ini boolean dalam Python atau benar salah gitu ya, false true gitu ya. Statementnya seperti itu, 0 1. Nah, kalau untuk dia dijadikan true atau benar, ya, itu saat kita punya suatu agen yang bersifat sebagai manager, maka kita akan berikan seperti itu. Selanjutnya kita punya verbose. Verbose ini biasanya untuk development aja ya. Jadi kalau misalnya kita lihat terminal, di sini ada muncul macam-macam keluaran. Nah, itulah fungsi dari verbose. Verbose berfungsi untuk agar kita sebagai developer bisa memantau apakah ini udah sesuai dengan yang kita inginkan. Semua pekerjaan dia akan ditampilkan di sini. Semua dipanggil. Ada tour guide, kemudian ada pencari data ya di sini ya. Apa sih keluarannya setiap iterasi? Kita bisa awasin itu. Oke, kita lanjut. Di sini saya punya dua. Satunya pencari data, satunya tour guide. Oke. Pencari data nantinya akan menjalankan sebuah tugas, yang mana tugas itu adalah berfungsi sebagai mencari data saja. Lalu selanjutnya kita punya tour guide. Ya, tour guide ini fungsinya adalah sebagai menjawab beberapa pertanyaan yang dilemparkan oleh pengguna. Oke. Oke, kita udah punya agent. Satu lagi, terakhir, itu kita punya tugas. Jadi dalam Crew AI kita punya suatu agent, kita punya tugas. Tugas ini adalah suatu definisi dari apa sih yang harus dilakukan sama pekerja ini. Ya, kita udah tahu tujuan, kita udah tahu role-nya apa, kita udah tahu dia tujuan kerjanya apa, udah tahu juga backstory-nya. Sekarang kita harus kasih dia tugas. Ya. Kenapa kok harus didefinisikan ya? Karena bayangin aja kalian kerjanya sebagai admin ya, sebagai admin. Kita tahu admin itu pegang komputer, kemudian mengolah data lain sebagainya. Itu udah semua. Sekarang kalian kerja tidak ada tugas, pasti bingung kan? Ya, saya tahu saya harus pegang komputer, saya harus melakukan administrasi dari suatu sistem, tapi apa yang harus saya lakukan secara spesifik dan detail. Nah, itulah di sini dilakukan definisi di task. Di sini saya menggunakan fungsi. Pertanyaannya, kenapa kok kita tidak menggunakan variabel seperti di agent? Karena di sini kita harus menggunakan input. Jadi, pertanyaan yang dilemparkan pengguna akan masuk ke sini dulu. Nah, saya harap teman-teman ngerti ya, kenapa kita menggunakan fungsi. Jadi, di sini saya menggunakan def. Ini adalah cara untuk membuat suatu fungsi dalam Python ya. Def mencari data. Lalu saya berikan sebuah parameter yang menerima input. Nah, di sini kita akan return task. Jadi kita akan memanggil si tugas ini dengan sini ada banyak atribut ya. Pertama ada description. Description-nya adalah carilah berbagai informasi tentang sekolah. Nah, ini. Di sini saya buat khusus waktu itu untuk SMA Taruna Dr. Andes Zuleha ya. Di Leces. Nah, ini kalian bisa rubah semau kalian ya. Di sini yang berkaitan dengan pertanyaan pengguna seperti itu. Nah, nanti pertanyaan penggunanya akan dimasukkan melalui sebuah format string atau f string. Jadi string itu ada dua ya. Kalau di Python ada string biasa seperti ini, ada yang depannya pakai f. Ada juga yang pakai r, itu raw. Biasanya untuk folder. Nah, yang f ini yang kita gunakan untuk memasukkan berbagai macam variabel dari luar yang berisi string. Nah, jadi kita tulis intinya gini. Saat saya mengetikkan sesuatu di front end, nanti akan disimpan ke dalam suatu variabel. Variabel itu kemudian diambil sama si fungsi ini, lalu dicetak di sini, sehingga AI-nya bisa baca. Nah, gitulah intinya. Selanjutnya kita punya expected output. Ini adalah kita pinginnya keluarannya seperti apa sih? Jadi kita bisa atur semau kita. Misal kita pingin suruh dia pertama tolong jelaskan ini dulu atau gimana, atau serahkan ke dia juga bisa. Bebas ke teman-teman yang buat. Selanjutnya kita punya agent. Nah, agent itu kita panggil dari file agents.py tadi.
bagaimana caranya kita memanggil antara satu modul ya, satu file ini ke file yang lain. Caranya kita lakukan import juga. Ya, seperti ini ya. Saya memanggil dari from ya, bahasa Inggris, dari agents ini ya. Import bintang. Bintang itu kata ganti untuk semuanya. Jadi saya ingin import semua yang ada di agents. Nah, seperti itu. Di sini saya langsung bisa panggil ya. Di sini dia akan mengarah ke pencari data. Saya ketikkan agent sama dengan variabel pencari data. Saat saya pencet kontrol dan saya klik di pencari data seperti ini, maka dia akan menuju ke pencari data di agents.py seperti ini ya. Seperti itu. Lalu di sini kita punya sebuah alat. Nah, alatnya dari mana? Alatnya itu dari sini. Ya, alat cari ya namanya tadi. Kita lihat lagi di task, ini tools sama dengan alat cari. Apakah tools wajib ada? Tidak wajib ya. Di sini di memberikan jawaban saya tidak menggunakan tools. Dikarenakan saya rasa tidak perlu lah, karena kan sudah tadi udah mencari, ada yang khusus untuk tugasnya mencari ya. Nah, tinggal tugasnya si memberikan jawaban adalah memberikan jawaban dari tuan teks yang telah dicari sebelumnya. Nah, tapi kita tetap harus mendefinisikan agennya siapa. Siapa sih yang punya kerjaan ini? Itulah fungsi dari agen, atribut agen di sini. Oke. Kita udah punya tugas, punya agen, punya tools atau alat ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menjalankan ini semua? Kita bisa menggunakan ya dari Crow AI. Itu ada yang namanya Crow sama proses. Kedua inilah yang akan kita gunakan untuk mendefinisikan sebuah tim, sebuah susunan pekerjaan. Contoh kalau seperti tadi minimarket ya, saya punya agen untuk mengurus customer, ada yang khusus untuk kasir, ada yang khusus untuk stok, ada yang khusus untuk manajernya, dan lain sebagainya. Saya bikin sebuah crew yang saya beri nama katakan crew minimarket. Nah, seperti itu. Lalu proses ini bisa dibilang seperti ini. Ini kira-kira prosesnya mau berurutan, ya jadi misal harus dari satu use case, kemudian dia nanti harus ke si kasir dulu, nanti habis itu baru ke customer service, habis itu baru ke si manager, atau bisa menyesuaikan. Kalau misalnya dia cuma mau beli aja ya berarti cuma ke kasir aja, atau nanti kalau dia mau apa, nanti ke manajer aja langsung gitu ya. Itu bisa. Jadi proses di sini ada dua. Pertama sequential, atau artinya berurutan ya, ini dalam bahasa Inggris artinya berurutan. Lalu yang terakhir ya atau yang kedua ya, hierarchical atau berdasarkan hierarki, yaitu manajer. Jadi manajer yang menentukan semuanya. Oh ini harus kemana, ini harus kemana, ini harus kemana. Seperti itu ya. Tapi kita tidak akan implementasikan di sini karena kita punya front end. Yang artinya implementasinya itu baru akan jalan apabila kita telah memasukkan input dan menekan tombol. Seperti itu ya interaksinya ya. Nah, maka dari itu kita membangun sebuah front end. Front end ada berbagai macam cara untuk membuatnya ya. Kita bisa menggunakan Flask, mau menggunakan di luar Flask juga bisa ya. Nggak harus dari Python. Intinya adalah gimana caranya kalian bisa menghubungkan antara kedua teknologi itu, bisa menggunakan API dan lain sebagainya ya. Oke, saya di sini menggunakan Streamlit karena mempermudah dalam development. Streamlit bisa kalian install juga langsung di Python ya. Nanti setelah ini akan saya berikan cara untuk menginstal semua ini di dalam Python kalian. Jadi sini kita punya import Streamlit SST ya pastinya. Lalu kita punya from Crew AI, import crew dan proses ya seperti ini. Cara menggunakan crew dan proses tadi. Selanjutnya kita harus mengimport agen sama task yang kita buat tadi. Di sini ya pastinya. Makanya di sini saya punya from agent import asterisk dan from task import asterisk atau import bintang ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya punya st.title. Title itu judul. Jadi ini dari Streamlit. Kalau kita lihat di import Streamlit sebagai st. Berarti kita tidak usah mengetikkan lagi Streamlit, tapi cukup kita ketikkan st aja. Ini dipersingkat lah istilahnya. Di st.title ya, st.judul sama dengan bukan ya, sama dengan. Ini perlu parameter. Parameternya isinya string. Ini aplikasi pertama saya. Jadi nanti dia akan menampilkan dengan format header begitu ya. Sebuah format judul besar gitu tulisannya. Selanjutnya saya punya pertanyaan. Nah, ini variabel ya.
pertanyaan sama dengan st.textInput. Nah, text input itu sebuah fungsi dari Streamlit ya, yang berfungsi untuk menyimpan input dari pengguna. Di sini saya menggunakan placeholder-nya, silahkan masukkan pertanyaan Anda di sini. Itu prompt-nya lah. Ibaratnya saya nyuruh pengguna untuk masukin apa sih di situ gitu. Kita tulis di situ. Nah, kemana ini nantinya disimpan? Apabila dia tidak diletakkan di dalam variabel seperti ini ya. Ini ada pertanyaan, ini adalah variabel. Tidak ada pertanyaan sama dengan. Seperti ini aja. Maka itu akan masuk, tapi tidak disimpan kemana-mana. Yang artinya tidak akan bisa kita gunakan ke dalam kode. Makanya perlu disimpan ke variabel. Di sini saya akan ulangin seperti ini ya. Nah, selanjutnya apa? Kita punya submit. Submit sama dengan, nah, ini sama lagi. Kita menggunakan Streamlit lagi. st.button, tanyakan. st.button ya, itu berfungsi untuk membuat sebuah tombol. Dia akan menerima sebuah parameter yang berupa string. Tanyakan. Nanti saat kita jalankan aplikasinya, dia akan ada sebuah tombol yang di dalamnya ada tulisan tanyakan, seperti itu ya. Kenapa harus disimpan dalam sebuah variabel? Karena nanti variabel ini akan menyimpan sebuah kembalian dari st.button ini. Apabila kita tekan tombolnya, maka dia akan mengembalikan true atau benar ya. Jika tidak, maka dia tidak akan ada isinya. Makanya dia tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada isinya ya, seperti itu. Lalu sini my crew. Nah, ini adalah nama crew yang saya buat. Saya mendefinisikannya menggunakan sebuah variabel yang di dalamnya ada objek crew ya, dari crew AI di atas ini. Nah, di sini saya masukkan pertama ada sebuah attribute ya, nama agents sama dengan kita harus memasukkannya ke dalam sebuah array seperti ini. Ini ada pencari data dan tour guide, diambil dari si agents.py. Lalu task itu juga sama, diambil dari sini. Masukkan ke dalam sebuah array juga, atau list kita ngomongnya dalam Python ya. Ini adalah fungsi ya tadi. Jadi fungsi pasti punya parameter, sehingga saya harus panggil parameternya. Untuk input saya masukkan pertanyaan, seperti ini. Dari variabel pertanyaan. Sama juga dengan memberikan jawaban. Lalu sini ada manager LLM. Manager LLM sama dengan LLM. Ya, kita dapat variabel LLM dari mana? Dari sini. Jadi dia ada manajernya. Manajernya bukan sebuah agent, melainkan sebuah AI. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Proses sama dengan, kita panggil prosesnya. Proses dot apa? Kita dapat dari AI juga ya tadi. Nih. Nah, proses ada dua ya tadi seperti yang saya sebutkan, sequential dan hierarchical. Di sini kita pakai sequential karena sederhana. Kita udah punya sebuah crew, kita udah punya semuanya. Tinggal jalankan. Jalankannya seperti apa? Ini cara jalankannya. Panggil nama crew-nya, variabel yang tadi ya, di atas ini. Lalu kita berikan sebuah metode dot kick off. Lalu buka kurung tutup kurung. Udah seperti itu aja. Tapi saat kita jalankan, maka ini akan langsung otomatis jalan. Makanya itu kita perlu sebuah perkondisian. Perkondisian di sini, jika submit, jika tombol ini, tombol submit ini isinya true atau benar ya, kembalian dari st.button. Titik 2, maka jika pertanyaannya sama dengan string kosong ya, string kosong itu ini. Pertanyaan ini saat kita belum isi apa-apa di front end, maka dia isinya string kosong. Jadi dia punya dua perkondisian bersarang. Jika submitnya true, maka jalankan sebuah perkondisian lagi. Nah, jadi cek dulu, ini submitnya true nggak? Oh, ternyata benar. Maka dia akan mengecek lagi satu kondisi. Jika pertanyaannya tidak jika pertanyaannya sama dengan string kosong, nah ya kan? Di sini dia akan menampilkan st.error, menampilkan pesan error. Silahkan isi pertanyaan terlebih dahulu. Jika tidak, ya jadi jika ada isinya ya tidak seperti ini, tapi misal begini atau pertanyaan lah, nah, dia akan menjalankan, dia akan melakukan print. Ya kalau kita bisa bilang print tapi di dalam format Streamlit. Sini dia menggunakan st.markdown. Ini yang sepengalaman saya paling efektif dalam aplikasi AI itu menggunakan st.markdown ya.
Bisa pakai yang lain kayak st.write, tulis ya. Atau mau pakai st.title juga nggak apa-apa sebenarnya. Tinggal disesuaikan dengan keperluan. Nah, di dalamnya apa yang mau kita tulis? Hasil kembalian dari micro.kickoff. Hasil kembaliannya seperti apa? Seperti ini ya. Yang warna hijau-hijau inilah kembaliannya. Tapi yang dikembalikan yang terakhir. Yang di atas ini adalah hasil dari verbose. Verbose itu yang mana? Verbose itu kalau kita lihat di agent, yang ini. Fungsinya adalah untuk mengamatin kira-kira dia bekerjanya seperti apa. Ini untuk development. Oke, sekarang katakan saya sudah punya ini semua. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau misalnya teman-teman baru bikin project ini, kalian pasti pertama harus install dulu ya. Lakukan instalasi seperti ini. Apa aja yang harus diinstal? Pertama kalian harus install CrewAI, pasti ya. Pip install CrewAI seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai, kalian install lagi satu yang namanya Langchain ya. Langchain. Kalian boleh install kalian harusnya install Langchain dulu, baru CrewAI. Kalau udah install lagi satu yang namanya pip install Langchain strip m-nya 2 ya, community. Dan terakhir untuk front end-nya kalian harus install Streamlit. Nah, seperti ini. Jika ini semua udah diinstal ya, jadi ada 4 paket. Udah diinstal semua, kalian bisa jalankan dengan mengetikkan kode Streamlit seperti ini ya. Run. Nah, sekarang kita panggil di mana kita pakai ininya. Front end-nya kita buat di mana? Kita karena buatnya di main, kita panggilnya main.py. Sesuaikan dengan nama folder kalian ya. Nah, kita jalankan seperti ini. Nanti akan tampil ya seperti ini, dia jalan di localhost 8501. Seperti itu. Saya coba bagi 2. Tinggal kita tunggu ya, dan kita tes. Ini udah jalan ya. Coba akan saya tanyakan tentang ini sekolah apa sih? Ya tadi kalau kita lihat ya di agentnya di sini kita buat untuk sekolah ya. Kita buat untuk sekolah. Sehingga dia juga akan menyesuaikan untuk sekolah. Oke, kita coba jalankan dulu. Tanyakan. Inilah fungsi dari verbose. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini adalah fungsi dari verbose. Dia akan ditampilkan semua. Apa sih yang dilakukan di belakang layar? Ini ada pencarian data. Dia manggil sebuah agent namanya pencari data. Tugasnya apa? Seperti ini. Maka dia akan lakukan. Nah, ini top. Apa aja yang harus dia lakukan dan sebagainya ya. Terus sampai akhirnya menjadi sebuah respon yang terstruktur. Di sini ada, selamat datang di SMA Taruna Dr. Andes Zuleha Leces. Saya senang kali bisa menjawab pertanyaan Anda tentang sekolah kami. Kami adalah salah satu sekolah yang terkenal di Jalan Raya Leces nomor A3 Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sekolah kami punya visi untuk apa aja, lalu misinya apa, sekolah kami punya fasilitas apa. Jika Anda tertarik untuk mendaftar di SMA Taruna, saya sarankan Anda untuk mengunjungi website ini. Ya, kita coba kunjungi. Ini seharusnya bisa terbuka. Dalam kasus ini kita belum memberikan sebuah prompt khusus untuk menampilkan website apa. Jadi di sini dia masih ngawur ya, tulisnya di sini www.SMA Taruna Dr. Zuleha Leces. Kita bisa sedikit memodifikasinya pada bagian tugas. Jadi misal di sini kita mau tambahkan di bagian expected output, list informasi tentang sekolah ya. List informasi tentang sekolah terkait dan informasi untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Beserta apa? Beserta link sekolahnya. Kita berikan ini. Harusnya itu bisa. Tinggal kita bermain di prompt saja. Ingat, berbeda model, berbeda pendekatan. Di dalam hal ini kita menggunakan lama 3.1. Kalau kita pakai 3.2 mungkin dia akan lebih pintar sedikit.
Dalam pengalaman saya saat saya menggunakan ChatGPT, waktu itu menggunakan model, jadi OpenAI ya maksud saya. Itu kita menggunakan model GPT-4o, itu cukup pintar ya dia dalam mengolah seperti ini. Tapi ya pastinya tokennya lebih mahal. Kalian juga harus beli, tidak gratis. Tapi kalau memang tujuannya untuk coba-coba aja, yang penting tahu dan kalian ingin mengembangkan lebih lanjut nantinya, kalian bisa belajar dulu menggunakan Grok AI. Oke, mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Mas Arditya. Mungkin ada yang kurang dari penyampaian saya, Mas, atau ada yang Mas yang mau tanyakan lagi? Teman-teman silahkan ya kalau semisal ada yang mau tanyakan ke Mas, mungkin terkait dengan materi yang Mas Tara ini sampaikan, dia akan dibantu nanti akan dibantu oleh Mas Dehan dan juga teman-teman yang lainnya dari tim kelompok satu, menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Silahkan ya, kita pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Saya rasa juga sudah cukup jelas ya, Mas Tara dan juga teman-teman sekalian. Iya, betul sekali, Mas. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan ya. Ya, Untuk API key akan saya hapus ya. Jadi teman-teman silahkan buat API key-nya sendiri-sendiri. Sekalian belajar juga cara bikin API key dari suatu provider ya. Saya hapus seperti ini. Ini semua gratis, kalian bisa bikin langsung login dan langsung bisa bikin ya. Oke, mungkin itu aja Mas Tio. Mungkin nanti saya juga akan bagikan ini ya, karena ini cuma buat iseng-iseng aja kemarin itu, buat latihan aja lah teman-teman. Mungkin nanti bisa dibagikan ke peserta-peserta yang mengikuti ya, buat mereka coba-coba. baik, teman-teman sekalian, untuk workshop hari ini saya sudah cukup sampai di sini ya. Jadi dari Mas Raka sudah menjelaskan beberapa fundamental dasarnya dari istilahnya apa ya, platform yang kita gunakan lah gitu ya dari Creo AI ini. Dan juga tadi sudah dijelaskan secara mendetail oleh Mas Tara tentang cara implementasinya dan juga cara menggunakannya dan juga sampai runningnya ya. Nah, teman-teman bisa milih nih kalau misal nanti development bisa pakai API yang gratis ataupun ada yang berbayar dengan Open API. Atau mungkin tadi yang alternatif yang sudah diberikan oleh Mas Tara yaitu adalah pakai Grok ya teman-teman. Nah, mungkin untuk workshop kali ini sampai itu dulu. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan lebih lanjut, kalau misal ini masih ada waktu ya, silahkan ditanyakan ya teman-teman karena mumpung masih ada tim kita di sini ya dan masa perkuliahan juga masih ada. Silakan teman-teman ditanyakan, jangan ragu untuk bertanya karena malu bertanya sesat di jalan ya teman-teman ya, jadi silahkan. Dan untuk itu sambil menunggu teman-teman bertanya atau mungkin sudah cukup ya, saya selaku moderator dari workshop hari ini, nama saya Ahmad Aditya Sumartono, saya pamit undur diri, selamat sore, semoga tetap semangat. Sampai jumpa teman-teman.